kesemutan, kemudian merasa kebas, juga merasakan nyeri. Nah, dan karena kebas dan kesemutan itu beberapa pasien akhirnya mengeluhkan, kok saya lemes ya jadinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Resumsa. Saya Dr. Nia Trimulyani, saya dokter Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang carpal tunnel syndrome ya. Carpal tunnel syndrome itu apa sih gitu ya? Jadi carpal tunnel syndrome atau sindroma terowongan karpal adalah suatu sindroma klinis gitu ya, kondisi klinis yang diakibatkan oleh penyempitan pada terowongan karpal atau carpal tunnel yang ada di sekitar pergelangan tangan, sekitar sini kurang lebih. Dan penyempitan itu menyebabkan pembengkakan atau penyempitan pada nervus medianus gitu. Nah, nervus medianus inilah, penyempitan inilah yang menyebabkan beberapa kondisi klinis atau gejala klinis gitu yang dirasakan oleh pasien. Yang pertama, misalkan kesemutan, kemudian merasa kebas, juga merasakan nyeri. Nah, dan karena kebas dan kesemutan itu beberapa pasien akhirnya mengeluhkan, kok saya lemes ya jadinya gitu. Tapi yang khas pada carpal tunnel syndrome karena nervus medianus ini mempersarafi daerah atau otot di sekitaran jempol, kemudian telunjuk dan juga jari tengah serta setengah dari jari manis, maka kesemutannya itu hanya sekitar situ saja gitu. Nah, itu yang khas dari carpal tunnel syndrome. Dan penyebabnya apa ya sebenarnya gitu ya? Sebenarnya beberapa faktor resiko yang menyebabkan penyempitan pada terowongan karpal itu ada beberapa hal. Yang pertama seperti obesitas, diabetes mellitus, kemudian genetik, itu bisa saja terjadi. Tetapi yang cukup sering terjadi adalah karena suatu aktivitas atau kegiatan yang repetitif atau monoton. Maksudnya apa? Kayak misalkan nih yang repetitif kayak kita ngulek gitu ya. Atau juga misalkan kayak kita naik motor-motoran terus gitu ya. Atau mungkin ngetik wah gitu banyak misalkan. Nah, itu juga salah satu yang bisa menyebabkan. Atau misalkan kita ibu rumah tangga nih, oh ya nyapu banyak gitu ya, banyak ruangan nyapu, itu yang dilakukan mulai dari kita saat dulu kita muda sampai kita usia tua. Nah, itu yang dilakukan repetitif terus-terusan. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya pembengkakan atau penyempitan tuh pada terowongan karpal sehingga menyebabkan si nervus medianusnya tertekan kayak gitu. Itulah. Dan untuk pendiagnosisannya, kalau saya tetap menyarankan teman-teman atau sobat Rusamsa itu harus tetap kontrol atau konsultasi kepada dokter saraf ataupun ke dokter spesialis KFR atau dokter rehab medik gitu ya. Untuk pendiagnosisan apa sih ini, bener nggak sih carpal tunnel syndrome, bener nggak sih ini CTS gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman nih ada mengeluhkan yang tadi saya bilang, teman-teman bisa melakukan salah satu exercise yang paling cukup gampang yang bisa kalian lakukan kalau di rumah. Namanya adalah tendon gliding exercise. Ya. Nah, untuk latihan atau tendon gliding exercise itu yang pertama kali yang kita lakukan adalah posisi tangannya ada pada meja datar gitu ya. Misalkan nggak nyaman bisa kasih bantal, misalkan di sini biar nyaman. Kemudian lurus dulu ya, straight position gitu ya. Kemudian fist position. Dan ini kita tahan ya selama sekitar 5 sampai 8 detik. Kemudian straight lagi, relax. Lalu fist position full, kita tahan lagi 5-8 detik, kemudian relax, straight lagi, kemudian tabletop. Setelah tabletop sama, kita tahan lagi 5-8 detik, relax, kemudian yang terakhir half fist. Ini ya, gampang ya. Oke, kita ulang, straight position, hook,
straight lagi, kemudian fish, straight lagi, kemudian tabletop, yang terakhir adalah half fish. Ya, gampang. Cukup kita lakukan sekitar 3 sampai 3 kali sehari ya. Oke. Yang tadi adalah latihan dari atau tendon gliding exercise yang untuk bisa mengurangi gejala dari carpal tunnel syndrome. Nah, yang tadi cukup saya ingatkan, yang pertama adalah cukup straight position aja dulu ya, relax aja, kemudian kita hook dulu, hook position, kemudian jangan lupa ditahan dulu ya, ditahan dulu, lalu ingat relax lagi, setelah relax lagi baru kita genggam gitu ya, ini fist position, kemudian kita relax lagi, setelah relax lanjut ke tabletop 90 derajat ya, setelah itu relax lagi, setelah relax lagi baru yang half fist gitu, seperti ini. Gampang ya, gampang. Dan saran saya adalah untuk sobat tersumsa tetap untuk pendiagnosisan, dan tendon gliding ini hanya salah satu exercise yang teman-teman bisa lakukan. Makanya saran saya teman-teman tetap harus konsultasi dengan dokter saraf atau dokter spesialis istirahat medik gitu ya, untuk penanganan lebih lanjut agar tidak terjadi komplikasi yang lain gitu ya, seperti kelemahan yang tadi saya bilang, kelemahan tuh kok jadinya lemes banget ya, malah kok ototnya jadi mengecil gitu, itu bisa aja terjadi komplikasi yang lebih berat seperti itu. Oke, sampai di situ dulu. Nanti insya Allah kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.